Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Ria Amelia, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Pemerintahan, semester 5 di kelas 5B. Di sini saya akan menjelaskan jurnal berkaitan dengan pemerintahan Asia Tenggara yang berjudul Kemunduran Demokrasi di Asia Tenggara, Analisis Fenomena Authoritarian Backsliding di Indonesia dan juga Thailand. Baik rekan-rekan semua, di sini saya akan mempresentasikan latar belakang daripada penelitian yang saya buat atau jurnal yang saya terbitkan itu sendiri. Di sini kita tahu bahwa sistem demokrasi merupakan bagian penting dalam negara yang menganut prinsip pemerintahan oleh rakyat. Salah satunya adalah Indonesia dan juga Thailand. Namun yang terjadi saat ini teman-teman, demokrasi bukan lagi menjadi nilai yang dipegang teguh, tapi justru menjadi paradoks besar dan hanya sebagai sistem formalitas biasa untuk meraih simpati masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya penurunan demokrasi di beberapa negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya adalah Indonesia dan juga Thailand. Lebih dari 2 dekade setelah bergulirnya era reformasi, demokrasi di Indonesia masih berada pada tahap pencarian bentuk idealnya loh teman-teman saat ini. Alih-alih mencapai stabilitas dan juga kematangan yang diharapkan, justru muncul indikasi kemunduran demokrasi dalam praktik-praktik demokrasi itu sendiri. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, salah satunya adalah Thailand. Di Thailand sendiri, kemunduran demokrasi ini berlangsung melalui mekanisme Military Monarchy Alliance yang secara sistematis menundukkan lembaga sipil di bawah kontrol junta militer. Fenomena kemunduran demokrasi ini tidak dapat dipahami hanya sebagai akibat dari lemahnya institusi politik aja loh teman-teman, tetapi juga karena adanya restrukturisasi kekuasaan di tingkat sosial dan juga ekonomi. Dari negara Indonesia dan juga Thailand, kita dapat tahu bahwa sistem demokrasi pada akhirnya hanya menjadi formalitas biasa karena pada implementasinya sistem tersebut hanya menjadi tirai yang menutupi tindakan-tindakan yang melemahkan sistem demokrasi itu sendiri. Teman-teman bisa lihat datanya di sini. 2 dekade terakhir, Asia Tenggara menunjukkan dinamika politik yang cukup kompleks dan juga paradoksal. Negara-negara yang sebelumnya menjadi simbol transisi demokrasi seperti Indonesia pasca reformasi tahun 1998 dan Thailand pasca 1992 kini justru menampilkan gejala kemunduran demokrasi itu sendiri atau biasa kita sebut authoritarian backsliding. Nah, gambar di sini menjelaskan bahwa Indonesia dan Thailand terus mengalami adanya kemunduran demokrasi. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor loh teman-teman. Salah satunya adalah pembatasan kebebasan pers dan permasalahan lainnya di dalam badan pemerintahan seperti oligarki dan manipulasi-manipulasi lainnya. Data dari Varieties of Democracy atau FIDEM Institute tahun 2024 menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 hampir seluruh negara di Asia Tenggara mengalami penurunan skor demokrasi loh teman-teman. Ya ini ada Thailand, Kamboja, Myanmar yang dikategorikan sebagai electoral autoresis, sedangkan Indonesia yang sebelumnya dianggap ikon demokrasi pasca otoritarisme turun status liberalnya menjadi liberal demokrasi menjadi electoral demokrasi. Nah, di sini juga menurut laporan Freedom House tahun 2024, skor kebebasan politik di Indonesia menurun dari 65% menjadi 59% pada tahun 2024. Sementara Thailand hanya mencatat 30% yang menandakan sistemnya lebih tertutup dan terkendali oleh kekuasaan militer. Permasalahan ini pada akhirnya memunculkan paradok yang sangat besar berkaitan dengan sistem demokrasi yang saat ini kemerosotannya bukan dilihat secara nyata melalui kudeta, tetapi di era saat ini justru kemunduran demokrasi banyak sekali tidak disadari. Karena mereka banyak sekali memanfaatkan retorika nasionalisme dan moralitas dalam membungkus kemunduran demokrasi tersebut. Maka penelitian ini sangat penting dan urgent untuk mengetahui kemunduran demokrasi yang terjadi di Indonesia dan Thailand seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Nah, teman-teman semua, di sini kita masuk ke pembahasan mengenai authoritarian backsliding. Sebenarnya authoritarian backsliding itu apa sih, teman-teman? Jadi, authoritarian backsliding itu adalah kemunduran demokrasi di mana kemunduran demokrasi tersebut terjadi secara perlahan-lahan di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Bukan lagi di luar sistem demokrasi, tapi kemunduran itu berasal dari dalam sistem demokrasi itu sendiri. Nah, menurut Borneo, dalam artikelnya on democracy and backsliding, yang dimaksud ada authoritarian backsliding ini adalah kemunduran demokrasi yang dimana saat ini bukan melalui democratic breakdown yang terjadi secara terang-terangan dan spontan, tetapi di era saat ini atau era kontemporer, ini kemunduran demokrasi terjadi melalui cara halus teman-teman, di mana pemimpin terpilih yang secara demokratis, secara perlahan melemahkan institusi dan norma dari demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, backsliding merupakan otoritokrasi dari dalam, bukan kudeta dari luar teman-teman. Nah, sebenarnya ada beberapa ciri-ciri dari authoritarian backsliding menurut Borneo tahun 2016. Yang pertama adalah kemunduran demokrasi yang terjadi dilakukan oleh aktor demokrasi itu sendiri, bukan dari kekuatan lain seperti kekuatan eksternal atau militer. Yang kedua, kemunduran itu terjadi secara legalistik, teman-teman, karena terjadi pada sistem atau elemen penting demokrasi itu sendiri. Yang ketiga, didukung oleh retorika penguatan dan kemajuan demokrasi dengan Oke teman-teman semua, masuk ke dalam pembahasan analisis. Kita tahu bahwa selama 10 tahun terakhir, kualitas demokrasi di Indonesia menunjukkan adanya kemunduran yang cukup signifikan, teman-teman. Kondisi ini menarik perhatian dunia internasional karena menjadi tanda bahwa semakin banyak negara mengalami adanya kesulitan dalam mempertahankan sistem demokrasi itu sendiri. Situasi tersebut semakin terbukti setelah terbitnya laporan demokrasi dari Freedom Institute tahun 2024 yang mengklasifikasikan Indonesia sebagai negara autokrasi elektoral. Dengan hasil tersebut, posisi Indonesia pun berubah dari sebelumnya tergolong sebagai negara demokrasi elektoral menjadi autokrasi elektoral. Kemerosotan ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya kebebasan berpendapat dan berekspresi, penurunan kualitas dalam proses pemilihan umum, maraknya praktik politik uang, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat yang seperti yang terjadi saat ini. Nah, salah satu faktor utama yang menyebabkan kemunduran demokrasi di Indonesia adalah menurunnya tingkat kebebasan sipil dan juga kebebasan berpendapat. Kita tahu bahwasanya teman-teman, sudah berapa banyak masyarakat yang ditangkap karena mereka kritik pemerintah. Nah,
penurunan tersebut juga terlihat dari fenomena Freedom House yang menunjukkan bahwa sejak tahun 2013 status kebebasan di Indonesia ini turun dari kategori bebas atau free menjadi bebas sebagian atau partly free. Laporan Freedom House ini menyebutkan bahwa salah satu penyebab utama kemunduran demokrasi di Indonesia adalah munculnya berbagai regulasi yang bersifat kabur dan dapat ditafsirkan ganda yang sering disebut sebagai pasal-pasal karet. Nah, teman-teman, berdasarkan data di atas menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini cenderung mengalami penurunan yang paling signifikan adalah pada tahun 2019, tahun 2020 juga. Hal ini banyak terjadi karena pemerintah mulai tidak melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan seperti dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan, yang pada akhirnya menimbulkan adanya kekecewaan di masyarakat itu sendiri. Nah, salah satu fenomenanya adalah pelemahan lembaga pengawas menjadi indikator nyata backsliding di Indonesia. Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2019 menjadikan lembaga tersebut berada di bawah kendali eksekutif. Menurut Misner, tahun 2020 langkah ini merupakan salah satu titik terpenting dalam proses autokritisasi di Indonesia karena menghapus independen lembaga anti korupsi yang sebelumnya menjadi simbol reformasi. Nah, selain itu lahirnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE juga menjadi salah satu indikator nyata kemunduran demokrasi di Indonesia. Beberapa pasal dalam undang-undang tersebut dinilai sebagai pasal karet karena memiliki tafsir yang tidak jelas dan berpotensi digunakan secara sewenang-wenang. Kondisi ini menimbulkan adanya kekhawatiran serius terhadap masa depan kebebasan sipil, khususnya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di ruang publik. Bukan hanya itu aja teman-teman, kebijakan lain yang mendukung pelemahan demokrasi juga dilakukan secara legal. Salah satunya adalah pelemahan sistem peradilan yang pada saat itu salah satu contoh kasusnya adalah kasus viral pada tahun 2023 mengenai nepotisme dan dominasi kekuasaan yang menjadi trending topik berita di Indonesia. Kasus Gibran yang dicanangkan menjadi cawapres juga menjadi salah satu bentuk kemunduran demokrasi di Indonesia saat ini karena adanya legalitas mengenai permasalahan nepotisme dan dinasti politik. Nah, permasalahan ini sangat menggambarkan terjadinya kemunduran demokrasi atau authoritarian backsliding yang dikemukakan oleh Borneo. Di Indonesia, jenis kemunduran demokrasinya adalah jenis executive aggression. Kemunduran demokrasi jenis ini ditandai dengan penguatan kekuasaan eksekutif dengan melemahkan lembaga-lembaga pengawasan melalui mekanisme hukum yang sah dan juga legal. Selain itu, jenis kemunduran demokrasi di Indonesia juga jenis strategic manipulation of election. Kemunduran demokrasi ini tidak terlihat secara langsung karena melalui manipulasi elemen penting demokrasi, yakni pemilu. Dalam jenis ini, pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur prinsipnya. Namun yang terjadi prinsip tersebut hanya retorika belaka. Karena pada implementasinya, pemilu tidak lagi menjadi elemen demokrasi tetapi dijadikan alat manipulasi dan intervensi melalui berbagai tindakan seperti jual beli suara, penggunaan sumber daya negara, bahkan melalui manipulasi konstitusi itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai Thailand. Thailand sebagai negara demokrasi juga mengalami hal serupa seperti Indonesia, yakni kemunduran demokrasi. Bahkan indeks demokrasi di Thailand cenderung lebih rendah dibandingkan Indonesia itu sendiri. Hal ini terjadi karena beberapa dampak seperti kebebasan pers yang sangat dibatasi. Hal ini mencerminkan bahwa Thailand merupakan contoh nyata dari ekstrimnya authoritarian backsliding yang berbasis militer. Sejak kudeta tahun 2014, junta militer Thailand berhasil membangun sistem politik yang tampak demokratis tetapi secara struktural dikontrol oleh militer. Konstitusi 2017 yang disusun di bawah kendali junta memungkinkan 250 anggota senat ditunjuk langsung oleh militer, memberikan mereka hak veto dalam pemilihan perdana menteri dan pembuatan undang-undang. Fakta ini kemudian didukung oleh data yang dikemukakan The Economic Intelligence Unit (EAU) yang menjelaskan bahwa Thailand mengalami cacat demokrasi yang sangat signifikan akibat tindakan-tindakan militer yang mencederai demokrasi. Salah satunya adalah kontrol militer dalam bidang pemerintahan. Nah, dari data di atas, yaitu data Economic Intelligence Unit tahun 2023 menempatkan Thailand dalam kategori hybrid regime dengan skor 4,35 menurun dari 5,77 pada tahun 2012. Freedom tahun 2024 juga mencatat bahwa ada penurunan drastis indeks liberal demokrasi dari 0,35 pada tahun 2012 menjadi 0,15 pada tahun 2023. Penurunan ini memperlihatkan adanya konsistensi kontrol militer terhadap politik sipil melalui instrumen hukum dan juga kelembagaan. Militer Thailand tidak hanya mengontrol politik tetapi juga media dan opini publik. Human Rights Watch melaporkan bahwa lebih dari 250 aktivis pro-demokrasi dijerat dengan pasal lese majeste atau penghinaan terhadap kerajaan sejak tahun 2019. Selain itu, intervensi politik langsung juga terjadi. Thailand juga menggunakan kontrol sosial untuk menekan adanya oposisi. Menurut Freedom House, skor kebebasan sipil Thailand hanya 10/40 menunjukkan ruang kebebasan publik yang sangat terbatas. Nah, dari fenomena tersebut dapat kita lihat dan kita analisis bahwa bentuk backsliding yang terjadi di Thailand lebih ekstrim dibandingkan dengan yang terjadi di Indonesia. Karena yang terjadi di Thailand ini adalah adanya kontrol militer itu sendiri. Nah, bentuknya adalah promissory corps. Indikator ini menggambarkan bahwa kemunduran demokrasi terjadi secara kudeta yang diklaim secara sementara, teman-teman. Kudeta ini bukan terjadi secara terang-terangan, tetapi kudeta ini terjadi secara perlahan masuk ke dalam sistem demokrasi itu sendiri, pada akhirnya melemahkan dan menciptakan adanya sistem demokrasi yang lebih lemah akuntabelnya, adanya pembatasan dan lain sebagainya. Nah, melahirkan kekuasaan non-demokratis dalam negara dan mencederai sistem demokrasi karena membatasi berbagai hal yang seharusnya ada di dalam negara demokrasi. Padahal pada awalnya adanya kudeta tersebut hanya bersifat sementara untuk dapat meningkatkan adanya stabilitas dan keamanan. Tapi pada akhirnya hal itu melemahkan adanya sistem demokrasi. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa teman-teman, kedua negara tersebut sama-sama mengalami adanya kemunduran demokrasi. Sebenarnya bukan hanya yang terjadi di Indonesia sama Thailand aja teman-teman, tetapi juga di beberapa negara-negara lainnya seperti Myanmar dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya mengutip negara-negara yang memang mengalami adanya authoritarian backsliding, di mana kemunduran demokrasi itu sendiri terjadi dari dalam sistem demokrasi itu sendiri, bukan secara terang-terangan seperti zaman-zaman dahulu adanya kudeta dan lain sebagainya. Tetapi sistem sekarang adanya pelemahan melalui adanya konstitusi, pelemahan lembaga pengawasan, dan juga adanya manipulasi dalam sistem demokrasi itu sendiri, salah satunya pemilu yang terjadi di Indonesia. Baik, itu saja teman-teman penjelasan daripada saya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.